Saya kurang lebih 1 tahun, paling 1 tahunan bang, 1 tahun lebih lah di Makassar itu. Karena saya di sana berhasil bikin proyeknya, berhasil ikan saya panen luar biasa, saya ditarik lah sama PT di Kediri bang. Saya dibelikan tanah kurang lebih sama 1 hektar lah bang, sama 1 hektaran lah. Bikinkan kolam sendiri di situ, bikinkan proyek sendiri saya bang. Habis itu, nah karena baru banget ya bang ya, belum ada rumah kan, belum ada gudang kan, cuman kolam tok di situ. Jadi saya itu dikontrakin bang sama bos, dikontrakin 1 rumah di situ di perkampungan, di dekat kolam saya tuh. Nah ceritanya gini, rumah yang saya tinggalin itu bang kurang lebih 20 tahun nggak ditempatin bang. Memang bersih. Aduh, ada motor lewat. Memang bersih. Kenapa bersih? Karena gini bang, rumah itu berdempetan sama rumah. Oh gini gini. Itu kan rumah untuk anu bang, pemiliknya bersaudara gitu kan. Yang satu ini dia merantau bang, jadi TKW lah. Si ibu ini jadi TKW, yang cowok ini apa pisah gitulah, yang bapak-bapaknya pisah ya. Jadi itu rumah kosong bang. Nah si kakaknya itu sebelahan rumahnya, dapurnya itu sambung bang, yang belakang dapur sama kamar mandi itu sambung. Jadi tetap dirawat meskipun ditinggal, dan si anak-anaknya yang TKW ini dititipin sama kakaknya itu, namanya Mbak siapa, Mbak Widya apa Mbak Lydia, lupa ya. Itu tinggal di situ. Jadi dari kecil, dari bayi bang ditinggal sama ibunya, dan sampai gede, sampai umur 25 tahun waktu itu Mbak Lydia itu ya, Lydia lah. Itu rumah itu jarang ditempatin bang, tapi bersih, tetap dibersihin bang. Rumah itu yang saya kontrakin itu. Jadi habis itu kan udahlah ya, saya masuk. Waktu itu saya sama anak magang bang, anak magang dari SMK Kediri sana, 1 orang belajar di di PT saya, di perusahaan saya. Ikutlah sana, masuk kita ke kontrakan. Saya udah ngerasa agak gimana gitu, nggak tahu ya. Ya pokoknya nanti saya ceritain bang kenapa saya bisa gini. Terus saya masuk itu memang agak aneh. Saya lihat kamar bang, ada 2 kamar di situ kan. Yang satu gelap, kayak gelap gitu bang, gelap banget. Padahal ada jendela, nggak tahu mungkin posisinya ya kurang matahari dan lain-lain. Saya nggak setuju. Ini mungkin ya ada apa-apa. Terus temboknya agak berlumut gitu bang, kamarnya satu bersih. Memang kadang si kakaknya itu yang sebelah itu sering tidur situ katanya kalau siang, kalau habis dari kebun sawah itu tidur di siang gitu. Kata si ibu bilang gini, yang pemiliknya yang sebelah, Mas sampean nggak apa-apa tidur sini kalau mau. Kadang Pak Pak Sanan, ini namanya Pak Sanan, kadang siang tidur sini kok kalau habis dari kebun atau habis dari mana itu gitu katanya. Oh nggih Bu, saya bilang gitu. Tapi saya udah nggak enak bang, perasaan bang, ini kok rumah bersih tapi kok kayaknya ada gitu kan. Akhirnya saya putuskan lah tidur depan karena ya satu bersih bang, terus ubinnya itu putih bersih, yang belakang itu cuman plesteran biasa bang, semen biasa gitu plesteran. Terus saya putusin lah tidur di depan di ruang tamu itu sama ini anak magang itu. Tidur sini aja leh itu saya bilang gitu, kayaknya nggak enak di kamar, saya ngerasa nggak enak, saya bilang gitu. Nah si anak magang ini penakut bang, anaknya, saya nggak berani bilang macam-macam kan. Ada apa mas, kayak gitu? Nggak ada apa-apa, saya bilang gitu. Habis itu oke lah. Selang beberapa hari, saya itu waktu itu masih kenceng bang, kenceng sholat, kenceng ngaji bang. Pokoknya sekali ngaji itu bisa sampai 1 juz gitu. Nah ada suatu momen kan, saya masuknya itu hari Rabu, ketepatan hari Rabu bang, sama si anak magang ini. Dan malam minggu rencana si anak magang ini mau pulang katanya bang, kan deket rumahnya kan dari tempat itu kan, ini masih satu kota. Mas aku mulai ya malam minggu ya, pulang ya, mau ambil motor gitu biar enak kita kalau kemana-mana. Oh oke, boleh silakan, saya bilang gitu. Jadi pas malam minggu itu saya sendiri bang di kontrakan itu sendiri. Nah sholat lah saya seperti biasa, maghrib sholat itu saya di situ bang, di dekatnya tempat saya tidur itu, di depan lah di ruang tamu, karena bersih kan di situ. Sholat lah di situ.
Dan saya nggak tahu kenapa biasanya saya itu setiap azan langsung wudhu bang, wudhu langsung sholat. Waktu itu nggak tahu kenapa saya itu sholatnya telat bang, sekitar jam setengah 11 paling. Nggak tahu kenapa bang. Padahal HP itu saya masih bang, agak-agak rusak dulu itu. Iya betul. HP saya LCD-nya pecah jadi susah buat mainan, susah. Bisanya paling cuman baca Al-Quran sama dengerin musik tok, itu tok wis. Mau ngetik WhatsAppan juga susah dulu bang. Jadi kok apa herannya itu saya, kenapa kok saya bisa telat gitu loh bang sholatnya, padahal nggak mainan HP nggak apa gitu loh. Saya sholat telat itu bang. Nah gini, ini anjing merinding saya mau cerita ini. Saya sholat lah bang, habis itu sholat biasa. Nah pas sampai rakaat terakhir itu bang, saya kan berdiri kan, pandangan saya kan ngadap ke sajadah. Itu saya lihat kayak ada dua kepala bang, bayangan bang. Satu kepala saya kan pasti kan bang di sajadah itu, dan si satu kepala lagi itu lebih tinggi dari bayangan saya bang. Itu sekitar mungkin 2-3 detik lah, cukup lama, 2-3 detik bang. Saya pas rakaat terakhir itu kan berdiri, saya kan lihat bawah, langsung dek gitu bang, kayak berhenti tuh jantung saya bang, dek. Apa ini gitu, kaget. Padahal sebelumnya kan kusuk bang, kusuk maksudnya kan kita menikmati lah bacaannya dan lain-lain, itu saya nikmatin kan. Pas setelah lihat itu saya nggak kusuk bang, langsung hilang pikiran saya bang. Maksudnya hilang itu udah nggak ke sholat lagi, itu pikiran saya udah nggak ke Allah lagi. Lebih apa ini, saya bilang gitu di dalam hati, apa ini kok ada dua bayangan, kan nggak mungkin ada makmum kan, orang saya sendiri di situ, sedangkan anak magang balik ke rumahnya. Apa ini, saya pikir gitu kan. Tapi itu cuma 2-3 detik langsung dek hilang. Saya nyebut lah bang, astagfirullah, apa ini. Habis itu saya lanjutin lagi, saya nikmatin lagi sholat saya di rakaat terakhir itu. Terus ya itulah biasa ya, rutinitas ngaji bang, udahlah. Terus kayak gangguan itu biasa ada bang, kayak misalkan kelambu apa, horden tengah itu antara penyekat ruang kamar sama ruang, antara mau ke kamar sama ruang tamu itu kan ada kelambu bang, ada horden lah. Itu sering goyang-goyang bang, padahal di belakangan atau pintu kan ketutup, nggak ada angin, nggak ada apa kan. Adapun angin nggak mungkin kenceng, nggak mungkin lama kan. Itu kayak semacam ada kayak yang nengok gitu bang, ada yang ngintip gitu dari horden gitu, dan itu cukup lama gitu. Itu saya sering alamin kayak gitu sering, karena saya waktu itu kan apa ya, sering ngaji, sering sholat itu, jadi kayak biasa aja bang. Pas saya cerita sama gini, si pemilik rumah itu punya ponakan bang, namanya Samsul ini Hafiz Quran. Dia mungkin apa ya, negur saya gitulah biar berteman lah, datanglah ke kontrakan saya gitu. Kebetulan kan pemiliknya kan juga saudaranya, datanglah ke tempat saya. Cak, kenalan, bilang, manggil saya Cak. Dari mana mas, gitu tekon di mas, saya dari Jember gitu. Ngobrol ya, sampai kita obrolan paling dalam bang, udah kenal banget lah. Baru saya tegur bang, saya tegur gini, mas ini rumah ini berapa lama nggak ditinggalin, saya tanya gitu ke Mas Samsul. Ini paling kurang lebih ya seusia Lydia itulah gitu. 20 tahun, saya bilang. Saya tanya gitu, saya kaget lah dengarnya. Iya pokoknya si Lydia itu kecil ditinggal ibunya kerja ke luar negeri, dia itu diasuh sama Pak Sanan itu, katanya bilang gitu si Samsul itu. Tapi sini sering didatengin orang kok, katanya gitu, dibersihkan apa, kata Samsul gitu. Iya mas, aku cuma tanya berapa lama nggak ditinggalin, saya cuma tanya itu. Terus kenapa Cak, dia tanya itu bang, si Samsul ini, kenapa emangnya Cak? Gini mas, saya tanya, di sini ya ada penunggunya, saya langsung terang-terangan gitu bang. Nggak tahu dia itu mau menutupi ya supaya saya tetap ngontrak di tempat saudaranya itu atau gimana, saya nggak tahu bang. Atau dia imannya tinggi ya karena hafiz Quran, saya nggak tahu bang. Tapi dia kayak, kalau yang saya baca, dia kayak semacam menutupi bang. Kalau dia hafiz kan dia pasti ngerti, di tempat manapun kan pasti ada malu kayak gitu kan gitu.
Dan itu tadi lah, dia kayak menutupi. Oke lah, saya nggak kejar bang omongan dia bang, saya nggak kejar. Ya udahlah, saya nyerah lah, saya nikmatin aja ngontrak di situ sekitar 7-8 bulan. Itu gangguan sering bang, sering sekali. Ya cuman kayak angin gitu di horden tadi itu, angin, tapi angin kok satu tok gitu yang gerak gitu, tapi kayak bentuk kepala itu sering bang. Tapi kalau bayangan-bayangan udah nggak ada. Terus anak magang itu kan cuman hari itu tok kan pulang kan. Ya selanjutnya ada anak magang tuh udah enak lah, ada teman ngobrol, saya udah tenang kerja seperti biasa. Dan suatu saat bang, rumah saya tuh udah selesai bang, yang di kolam saya itu udah selesai, gudang udah jadi, otomatis keluarlah saya dari kontrakan bang itu, keluarlah, pindahlah ke kolam saya, udah di kolam, tidur di sana sudah sama anak magang juga, itu pindah. Nah di kontrakan ini bang, ternyata selang berapa minggu itu ada anak baru yang masuk bang. Katanya itu gimana anaknya ya, susah sih, kayak anak pang gitu bang, anak pang yang mungkin pengen kerja, ada di kontrakin lah sama budenya di situ. Budenya juga orang kampung situ gitu loh, saya lupa nama anaknya ini bang. Ngontrak lah di situ dia. Nah, habis itu dia sering main bang ke kolamku bang, karena mungkin gak punya temen ya, dia kan orang baru juga kan, mainlah ke kolam gitu. Kadang saya kasih ikan apa, cerita-cerita banyak dia bang, cerita-cerita macam-macam. Habis itu nggak lama dapet 3-4 hari bang, dia datanglah ke kolam kan, dia kayak cerita orang-orang ada masalah gitu. Apa, saya bilang semalam Cak, dia bilang gini, semalam saya dilihatin genderuwo Cak, dia bilang gitu bang. Saya nggak percaya ya, kalau dilihatin nggak percaya bang, tapi percaya kalau ada di situ kontrakan itu bang. masa masa masuk, saya nggak pernah ini, saya nggak pernah dilihatin. Sampean mas, aku diketoki mas, takon Pak Sana itu. Kalau diterjemahin, saya semalam ditampakin bang, tanya Pak Sana itu, kok bisa bang ya, saya tanya, kok bisa bang. Gini cerita bang, saya kan tidur kan habis dari minum, katanya dia habis dari minum bang, pulang tidur bang, tidurnya itu di kamar yang sebelumnya saya cek, dan saya nggak yakin di kamar itu, dia malah tidur di kamar itu bang. Waktu itu bang, tidur di kamar itu karena mabuk mungkin ya, nggak bisa tidur. Dia itu kayak ngeliatin plafon gitu bang, tapi nggak ada plafonnya, langsung genteng gitu loh atapnya. Liatin atas itu, kok kayak ada bulu kayak gitu bang, kok kayak ada bulu panjang gitu, terus gerak-gerak bang gitu, kayak kakinya gerak-gerak gitu. Apa, masa monyet, kata dia gitu, tapi kok gede gitu. Dia kan ngeliatnya gini, di atasnya persis di atas kepalanya. Akhirnya dia duduk bang, duduk diliatin lagi, itulah baru jelas. Langsung dia lari bang, lari lari lewat belakang kan, dapurnya kan terhubung kan, kamar mandinya kan terhubung sama rumah sebelah kan, pemiliknya itu. Langsung lari lihat kamar mandi, gedor-gedor, itu jam 12:30 mungkin bang, katanya. Gedor-gedor, Pak Sana, Pak Pak aku barengi turu Pak, katanya minta temenin tidur gitu. Oh no boleh, kata Pak Sana itu pemiliknya. Aku diketoki ya, kayak saya dinambakin katanya. Dilihatin Pak, dilihatin apa, dilihatin genderuwo kata gitu, kata si anak ini. Masa saya loh lama di situ nggak ada apa-apa, kata Pak Sana. Widi juga nggak apa-apa itu yang kemarin tinggal di situ, kok kamu dilihatin gitu bang. Jadi kontrakan itu kalau dilihat memang bersih bang, tapi ya di temboknya ada retak, ada lumut gitu-gitu di dalamnya itu bang, kayak rumah lama memang. Dan 2 kamar itu yang saya rasain itu nggak enak, makanya kan saya putusin waktu itu nggak tidur di kamar kan. Dan sedangkan anak baru yang tinggal di kontrakan tuh malah tidur di kamar, dia kan tolol. Ya itulah, habis dia dikasih lihat itu, dinampakin lah, diteror 1 malam itu dia. Terus pindah lah dia, nggak nyampe 1 minggu dia itu pindah. Sebenarnya mau numpang di tempat saya sih, tapi saya nggak bisa bang nampung orang itu kan, saya takut sama perusahaan saya kan, apalagi tempat segede itu. Saya
dimasukin orang tanpa izin. Kalau sehari semalam sih nggak apa-apa, main-main bakar-bakar ikan misalkan kan nggak apa-apa, saya tampung. Tapi itu maunya agak lama, saya nggak bisa. Terus akhirnya dia nggak tahu kemana, sekarang nggak kenal, udah nggak ada, udah bang, kontaknya hilang juga si anak itu. Ya begitulah bang pengalaman saya. Mungkin banyak yang keskip sih, soalnya saya sebenarnya nggak biasa cerita bang, saya nggak biasa ngomong, jadi nggak belibet, agak belibet ini penjabarannya, maaf ya bang ya.